Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratama. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa jawaban dari soal SQL yang sudah diberikan. Jadi, pertanyaan pertama itu adalah true or false dari beberapa query SQL yang diberikan di bawah. Yang dimana ini adalah contohnya, contoh dari kodenya. Dan saya menemukan kalau yang true itu adalah yang D. Kenapa? Karena query ini akan menampilkan last name dan max salary untuk karyawan yang nama belakangnya dimulai dengan K. Terus data yang dikelompokkan berdasarkan manager ID dan last name. Habis itu hanya kelompok dengan gaji max itu lebih dari 16.000 yang ditampilkan. Habis itu juga ada hasil diberikan berdasarkan last name secara menurun. Habis itu ada soal kedua yang dimana itu diminta untuk membenarkan. Kita cari errornya apa. Untuk yang 2A, errornya itu ada di fungsi average tidak dapat digunakan dalam where. Selanjutnya itu ada yang B. Yang B itu errornya karena menggunakan fungsi count tanpa group by. Selanjutnya yang C. Yang C itu errornya karena having diletakkan sebelum group by dan pemilihan kolom ID bersama dengan max ID. Itu terus yang D itu errornya karena menggunakan alias kolom dalam group by dan kolom log type tidak dalam group by. Seperti itu. Lanjut ke soal ketiga, ini kita disuruhkan untuk menulis ulang dengan perbaikan. Nah, perbaikannya itu ada pada distinct. Jadi distinct tidak diperlukan karena max sudah akan mengembalikan satu nilai tertinggi seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggunakan distinct max lagi. Lanjut, pilihan nomor 4 itu true or false lagi. Yang benar itu adalah yang A. Karena jika kolom individu dan fungsi ada dalam select, semua kolom individu harus muncul di group by seperti itu. Terus nomor 5, query yang saya tampilkan ini, yang ini, itu menampilkan rata-rata gaji tertinggi dan terendah per departemen. Habis itu ada nomor 6, terus query ini itu menghitung rata-rata dari gaji maksimum di setiap departemen. Lanjut ke 9.3, kita disuruh memberikan nama operator, different set operator. Saya menaruh union all, dan intersect. Habis itu ada nomor 2, penjelasannya itu karena query ini menggabungkan data karyawan aktif dan riwayat pekerjaan terdahulu dan menghilangkan data duplikat dengan union. Itu soal nomor 3, karena kita disuruh mencari statement dan penjelasannya itu karena dengan union all semua data ditampilkan termasuk duplikat, garis tambahan bergantung pada data yang diduplikat antara kedua tabel. Itu terus yang soal nomor 4, query ini menampilkan employee ID yang hanya ada di tabel employee. Itu terus soal nomor 5, itu karena query ini menampilkan employee ID yang ada di kedua tabel seperti itu. Habis itu yang nomor 6 itu karena query ini menampilkan data karyawan saat ini dan sebelumnya untuk dari job history salary diisi dengan nilai 0 karena tidak ada kolom yang menjadi salary di tabel job history. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.